Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah beberapa hari, kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang tua yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang mana yang sebenarnya yang menjadi ibu dari bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, makanya terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat, mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian, saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda berputus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain yang bisa diterapkan, Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh algojo yang tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" tanya Abu Nawas. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama-sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi ini menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Tolong jangan dibelah bayi itu. Biarkan aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas meminta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas, dan sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja menawari Abu Nawas menjadi penasihat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Ia lebih senang menjadi rakyat biasa. Tak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu masa hiduplah seorang pria miskin bernama Abu Nawas. Ia tinggal bersama istri dan ketiga anaknya di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Meskipun hidup serba sederhana, mereka saling mencintai dan penuh kebahagiaan. Namun, kemiskinan seringkali menjadi bayang-bayang yang terus mengganggu kedamaian keluarga kecil ini. Suatu pagi, ketika matahari baru saja terbit, istrinya mendekati Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah mereka. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. "Suamiku," katanya dengan suara lirih, "persediaan beras kita sudah habis dan uang kita hanya cukup untuk membeli 1 liter beras. Apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas menghela napas panjang, lalu memandang istrinya dengan penuh kasih. Ia tahu betapa kerasnya istrinya berusaha menjaga ketenangan meski dalam keadaan sulit. "Sabar istriku, Allah sedang menguji kita. Aku sudah keliling mencari pekerjaan, tapi belum ada yang membutuhkan tenagaku. Bahkan
untuk menjadi kuli panggul pun belum ada yang menyuruhku, kata Abu Nawas dengan nada lembut. Istrinya terdiam sejenak. Ia tahu suaminya telah berusaha sekuat tenaga, tetapi keadaan belum berpihak kepada mereka. Lalu dengan suara pelan, Abu Nawas berkata, "Mungkin aku harus merantau, mencoba peruntungan di kota." Mendengar hal itu, istrinya terkejut. "Merantau? Tapi bagaimana dengan aku dan anak-anak? Bagaimana kami bisa bertahan tanpamu di sini?" Abu Nawas tersenyum lemah. "Aku pun berat meninggalkan kalian, tapi jika aku tinggal di sini tanpa pekerjaan, kita hanya akan semakin menderita. Insya Allah, dengan merantau, aku bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik dan mengirimkan uang untuk kalian." Setelah merenung, istrinya akhirnya berkata, "Tapi janji, kau akan kembali setelah mendapatkan pekerjaan." Abu Nawas mengangguk mantap sambil berkata, "Aku janji istriku." Keesokan harinya dengan hati yang penuh harap, Abu Nawas memeluk erat istri dan anak-anaknya sebelum berangkat. Ia berjalan melewati hutan, menyeberangi sungai, dan menuju ke kota dengan tekad bulat untuk membawa perubahan bagi keluarganya. Abu Nawas teringat sosok sahabat lamanya Abu Jahil, seorang pedagang besar di pasar kota Baghdad. "Mungkin aku bisa bekerja padanya," gumamnya. Setelah beberapa jam berjalan, Abu Nawas sampai di toko milik Abu Jahil. Ketika Abu Jahil melihatnya, ia tersenyum lebar. "Abu Nawas, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Selama ini kau kemana saja, Abu Nawas?" katanya. Kemudian mereka pun berpelukan melepas rindu sahabat lama. Setelah Abu Nawas menceritakan kisahnya kepada Abu Jahil dengan senang hati menawarkan pekerjaan di tokonya. "Upahnya memang tidak besar, Abu Nawas, hanya 10 dinar seminggu. Tapi semoga cukup untukmu dan keluargamu," ucap Abu Jahil. "Alhamdulillah, aku sangat bersyukur, Abu Jahil," jawab Abu Nawas. Ia bekerja dengan tekun dan setiap minggu selalu mengirimkan uang untuk keluarganya di desa. Setelah 3 bulan, Abu Nawas rindu pada keluarganya. Ia pun meminta izin kepada Abu Jahil untuk pulang selama beberapa hari. "Abu Jahil, aku izin pulang ke desa untuk menemui keluargaku." "Tentu saja Abu Nawas, pulanglah dan temui keluargamu. Aku menunggumu kembali," jawab Abu Jahil dengan ramah. Abu Nawas pun pulang, melewati hutan dan sungai yang sama, hingga sampai di gubuk kecilnya. Dengan penuh haru, ia mengetuk pintu dan mengucap salam. "Assalamualaikum." Dari dalam rumah, istrinya menjawab, "Waalaikumsalam." Dan ketika membuka pintu, ia terkejut sekaligus gembira melihat suaminya kembali. Abu Nawas memeluk istri dan anak-anaknya dengan erat. Hari itu penuh dengan kebahagiaan. Abu Nawas bermain bersama anak-anaknya, tertawa dan bercerita hingga senja tiba. Malam harinya, setelah anak-anaknya tidur, Abu Nawas dan istrinya duduk berbincang di ruang keluarga. "Aku sangat bahagia engkau sudah bekerja di kota, suamiku," kata istrinya. Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian dia menceritakan pertemuannya dengan Abu Jahil dan sampai dia diberi pekerjaan oleh Abu Jahil di tokonya. Setelah waktu menunjukkan tengah malam, istrinya tiba-tiba berkata dengan malu-malu, "Suamiku, malam ini malam Jumat. Mari kita melaksanakan sunnah Rasul." Abu Nawas tersenyum tipis, bingung sekaligus penasaran. "Maksudmu sunnah Rasul yang mana, istriku?" Istrinya tersipu malu, lalu menjawabnya pelan, "Ya gituan suamiku. Masa kau tidak tahu sunnah Rasul?" Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata dengan lembut, "Istriku yang baik, bahwa sunnah Rasul di malam Jumat itu adalah memuliakan malam Jumat atau hari Jumat dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya
memperbanyak membaca sholawat sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena membaca sholawat dikabarkan memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dikabulkannya doa yang kita panjatkan. Kemudian membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat akan diberikan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Kemudian memperbanyak zikir dan doa, karena malam Jumat atau hari Jumat merupakan momentum yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak doa dan bacaan yang bisa kita lakukan di malam Jumat, istriku. Sahur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan dari Abu Nawas, istrinya tersipu lebih dalam. Oh, jadi itu maksudnya suamiku. Abu Nawas tertawa lembut. Tidak apa-apa istriku, yang penting kita sama-sama beribadah dengan niat yang tulus. Mereka pun melanjutkan malam dengan zikir dan sholawat, bersyukur atas karunia dan rezeki yang mereka terima. Akhirnya Abu Nawas kembali ke kota setelah beberapa hari bersama keluarganya, dengan tekad yang semakin kuat untuk terus bekerja demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.